Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua teman-teman di sana sehat ya. Nah teman-teman, aku lagi kurang enak badan nih karena demam tinggi gitu ya. Terus juga agak pilek, terus sempet diare juga, tapi untuk diarenya udah agak berhenti. Untuk sekarang-sekarang ini mungkin juga dari peralihan musim ya, yang tadinya musim panas menuju musim hujan gitu. Jadi kita semua harus menjaga kondisi tubuh, terus juga kita harus benar-benar atur waktu kita supaya bisa menjaga stamina kita dengan baik. Karena kadang kalau kita udah ngejaga terus kebanyakan kumpul-kumpul di luar, terus akhirnya ketularan kayak aku nih. Ketularan flu gitu ya, tapi flu-nya tuh agak lumayan parah sih kalau menurut aku. Ini sampai kepalaku tuh bener-bener sakit gitu, pusing sampai diare gitu, nggak tau lah. Tapi nanti aku mau berobat gitu ya teman-teman. Oh ya, aku kembali lagi membagikan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan kegiatan yang mungkin teman-teman juga ngalamin kegiatannya sama ya. Sembari aku berkegiatan, aku juga mau sharing-sharing mengenai cara mengatur keuangan rumah tangga untuk penghasilan kecil supaya tetap bisa cukup dalam kehidupan sehari-harinya, tidak nombok, tidak minus gitu ya. Itu semua tergantung bagaimana cara kita mengelola uang, mengelola waktu, terus juga mengelola keinginan. Menurut aku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk penghasilan kecil seperti aku, yang harus di-manage itu tidak harus keuangannya ya, tapi bagaimana pola pikir, cara kita menahan selera, terus juga bagaimana cara kita mengelola setiap keinginan yang ada. Jadi tidak harus setiap keinginan yang kita miliki itu harus diwujudkan saat itu juga. Jadi pilah-pilah dulu ya, yang mana-mana yang memang misalnya ini udah menuju kebutuhan gitu, keinginan yang memang sifatnya menuju kebutuhan. Jadi setiap orang pastinya menginginkan hal-hal yang mereka suka, memiliki keinginan yang banyak. Aku juga begitu, tapi untuk aku sendiri biasanya dengan penghasilan kecil supaya tetap semuanya tercukupi itu, keinginan ini udah menjadi pos budget terakhir ya, atau menjadi hal terakhir yang diprioritaskan. Untuk aku yang penting setiap pos budget kebutuhan pokok itu terpenuhi dulu. Dalam penerimaan gaji atau saat terima gaji atau penghasilan, biasanya aku utamain dulu kewajiban-kewajiban bulanan seperti tagihan bulanan ya yang sifatnya wajib, apalagi kalau yang memiliki tanggungan cicilan gitu ya. Untuk aku sendiri juga ada cicilan berupa KPR rumah gitu, selalu aku utamain. Selain itu kayak misalnya bayar tagihan listrik, air, wifi, dan lain-lain yang sifatnya pokok atau wajib. Terus baru deh setelahnya aku susun kebutuhan bulanan aku yang harus aku belanjakan, itu pun harus sesuai dengan kebutuhan pada bulan tersebut ya. Jadi aku nggak akan membeli atau membelanjakan uangku dengan berlebih-lebihan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pos budget anggaran yang sudah aku anggarkan itu ada sisa anggarannya kalau bisa. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa, yang penting cukup dan tidak kurang. Karena yang perlu digarisbawahi itu ya teman-teman, tidak kurang. Karena yang namanya penghasilan kecil kan biasanya tidak memiliki serpan dana atau backupan dana yang banyak gitu. Kayak aku sendiri juga ngerasain, apalagi penghasilan kecil, terus juga kadang pekerjaan terdampak berbagai hal, terus penghasilannya tidak tetap atau naik turun, itu menjadi fokus utama supaya hal-hal yang memang sifatnya itu masuk dalam kebutuhan dan wajib dipenuhi itu aku anggarkan dulu. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak tetap, tersier ataupun yang berbau hiburan atau entertain, biasanya aku kesampingkan dulu. Ya namanya hidup tentu perlu hiburan, tentu perlu juga kebutuhan pos budget tersier, tapi itu disesuaikan ya teman-teman, tidak diprioritaskan dan tidak terlalu sering untuk dilakukan. Untuk belanja-belanja sendiri yang sifatnya keinginan, kayak belanja-belanja barang fashion ataupun belanja-belanja yang memang bukan pos yang dibutuhkan, juga tetap masih dilakukan, tapi memang tidak terlalu sering. Untuk barang-barang fashion biasanya aku beli ketika memang aku sudah sangat membutuhkan, ketika memang stokan di rumah itu sudah kurang, atau ketika banyak baju-baju yang sudah rusak, ataupun misal baju-baju yang udah kecil gitu ya teman-teman. Jadi memang aku biasanya selalu jadwalin untuk pos budget ini
Tapi biasanya tidak setiap bulannya aku beli. Ya kadang juga berbelanja online dilakukan, tapi memang menahan selera ini sangat dibutuhkan ya, karena biasanya satu kali belanja itu akan menimbulkan candu gitu. Apalagi pas belanja terus dapat barangnya bagus, terus jadi kepengen belanja lagi gitu. Kalau aku biasanya disesuaikan. Kalau memang ada barang yang harus keluar dari lemari aku, ya memang harus ada barang yang harus masuk gitu, entah itu pakaian sehari-hari maupun pakaian bepergian. Nah teman-teman, ini tuh kemarin suami aku ngajakin mudik gitu ya teman-teman, ke tempat orang tua aku. Ya karena dia lagi libur dulu ya, kerjanya kemungkinan sampai hari Jumat, karena truknya itu katanya masih dalam perbaikan. Terus sebelumnya tuh kita nge-mie ayam di sini. Ini adalah mie ayam langganan aku sebelum menikah, mie ayam Joko gitu di Bobotsari. Adakah orang Bobotsari di sini? Jadi ini udah mulai nggak enak banget, badan aku udah mulai kerasa demam, pegel-pegel, terus pilek yang bener-bener bikin pusing gitu. Jadi lumayan pas makan mie ayam ini sih sebenarnya lumayan bikin badannya lebih enak kan ya teman-teman. Tapi mungkin karena aku menunda minum obat, akhirnya tuh kayak malamnya bener-bener nggak bisa tidur, demam tinggi, terus juga pegel-pegel, hidungnya juga ikut sakit gitu, tersumbat, sampai diare dan muntah. Masya Allah, itu bener-bener ya nggak enak banget dirasain. Bener-bener jadi sadar bahwa nikmat sehat juga bagian dari rezeki yang harus kita syukuri, dan paling harus kita syukuri, karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan kegiatan apapun, bisa merasakan makanan dengan nikmat, bisa menikmati badan kita dengan rasa yang lebih nyaman gitu ya, nggak pegel, nggak demam, nggak ini itulah pokoknya. Terus untuk kesehatan ini sendiri biasanya aku mempos budgetkan, memang ada dana kesehatan setiap bulannya berupa dana darurat bulanan gitu ya teman-teman. Untuk asuransi kesehatan sebenarnya aku belum ada, pengen bikin, tapi pengen lihat-lihat dulu yang lebih bagus itu yang apa, yang bagian dari pemerintah atau bukan. Tapi untuk kesehatan sendiri juga selalu aku budgetkan, kayak ada obat-obatan ringan yang di rumah, kayak obat flu, obat batuk, obat asam lambung, biasanya selalu aku stok ya di rumah, karena untuk darurat di dalam kotak P3K, supaya ketika misal ada sakit menyerang gitu ya, kita bisa menanggulanginya lebih awal supaya tidak terjadi sakit yang lebih parah gitu, kayak obat demam gitu kan, harus selalu sedia ya teman-teman di dalam kotak P3K. Sebenarnya ini juga masuk dalam pos budget anggaran bulanan, tapi memang tidak setiap bulan dibelanjakan ya, tapi memang bisa dibelanjakan dengan dana jaga-jaga atau dana darurat bulanan. Terus kemarin ada yang nanya dari bunda siapa gitu, apakah aku menerapkan nabung harian untuk sekarang ini, karena memang penghasilan aku itu bulanan bunda, dan penghasilan suami sih memang tetap harian, tapi aku kelola secara bulanan. Jadi aku nggak punya tabungan harian gitu ya. Biasanya aku nabung itu di awal bulan, aku menyisihkan 10% dari persentase penghasilan kita berdua, dijumlahin gitu ya antara pendapatan suami dan aku, baru aku ambil 10% untuk ditabung, dan aku nabung juga di akhir bulan dari sisa-sisa anggaran rumah tangga kalau memang ada sisa. Mungkin kalau yang punya penghasilan harian kayak misal berdagang atau apapun itu, bisa ya nyempilin sebagian penghasilannya untuk ditabung secara harian, karena itu akan jauh lebih produktif. Kayak aku dulu sempet kayak pas aku ngewarung selalu nabung harian gitu loh. Jadi berhubung sekarang ini juga untuk mencari penghasilan tambahan dirasa sulit kalau menurut aku ya teman-teman. Jadinya aku tuh target nabung nggak terlalu muluk-muluk, yang penting konsisten dalam setiap bulannya. Berapa aja nominalnya, mau kecil, mau besar, mau sedang, yang penting ada yang di save atau ditabung. Karena untuk penghasilan kecil seperti aku memang benar-benar harus mempersiapkan sedari dini ya, untuk kebutuhan jangka panjang atau masa depan kita. Ya dimulai dari sekarang lah, kalau nggak dari sekarang nanti kapan lagi, karena kan kita tidak tahu yang terjadi ke depannya ya.
Pengennya sih meskipun penghasilan kecil tapi ada tabungan dana darurat, ada tabungan untuk investasi masa depan berupa usaha juga. Pokoknya tetap semangat bareng-bareng ya teman-teman. Misalnya ada yang penghasilannya kecil juga seperti aku, terus ada yang penghasilannya dari suami harian ataupun mingguan. Pokoknya harus tetap semangat, sesuaikan kebutuhan masing-masing ya, kenyamanan masing-masing juga. Kita tidak harus sama sistemnya. Yang penting kita ada niat untuk bersama-sama berhemat dan juga mengelola keuangan kita dengan baik. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum.